Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Meriani dengan NIM 2320203886208025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Paragraf yang baik setidaknya terdiri dari 2 kalimat atau gagasan. Tapi umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri paragraf. Berdasarkan pengertiannya, kita dapat mengetahui ciri-ciri paragraf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Yang kedua, paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Yang ketiga, kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Yang keempat, paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf adalah unsur-unsur yang membangun di dalam paragraf. Bagian ini bisa juga disebut dengan struktur paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Unsur paragraf terdiri gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. 1. Topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf yang agar menarik di mata pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal atau akhir paragraf. Contoh kalimat utama yaitu Gunung Merapi adalah salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Unsur yang ketiga yaitu kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Sementara itu, kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Unsur yang keempat yaitu konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Atau lebih singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf yaitu yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Yang kedua yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Memang, tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga yaitu paragraf argumentasi. Biasanya, paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Yang keempat yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Namun syaratnya, penulis harus mampu membuat isi pembaca percaya dan yakin. Macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Nah, dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada syarat pembentuk paragraf. Kalau deduktif di awal, maka paragraf induktif memiliki kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. Yang kedua yaitu paragraf induktif.
Kalau deduktif di awal, maka paragraf induktif memiliki kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah perpaduan antar kalimat deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Syarat pembentukan paragraf. 1. Yaitu kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat ke utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya apa? Yaitu kalimat suatu kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan yang indah. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi paragraf, mulai dari pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur pembentuk, jenis-jenis, hingga syarat-syarat paragraf yang baik. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.